Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puput Kurniasari, NIM 252, kelas 5B Agribisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menyelesaikan sebuah soal atau kasus menggunakan aplikasi POMQM. Di sini saya akan menggunakan dua metode. Metode yang pertama adalah metode transportasi, sedangkan yang kedua adalah metode linear programming. Oke, kita langsung saja ke metode yang pertama, yaitu metode transportasi. Di sini saya sudah menyediakan sebuah soal, yaitu pengusaha mebel ingin mengirimkan produknya ke 3 agen yang menjadi pelanggannya dan ingin mendistribusikannya ke beberapa kota dengan biaya antar kepada para agen dihitung dengan jarak tempat agen tersebut setiap per produknya. Berikut biaya pengiriman produk tersebut dalam bentuk rupiah. Nah, di tabel ini kita bisa lihat data berupa biaya pengiriman produknya. Jadi, ketika agen 1 ingin mengirimkan produknya ke kota Pacitan, maka dia akan terkena biaya sebesar 20.000. Apabila dia ingin mengirimkan produknya ke kota Banyuwangi, maka akan terkena biaya sebesar 25.000. Apabila ke Malang, akan terkena biaya sebesar 10.000. Begitu pula dengan agen 2 dan agen 3. Nah, yang dimaksud dengan supply di sini adalah jumlah atau kapasitas yang dapat didistribusikan oleh setiap agen. Jadi, agen 1 itu hanya bisa mendistribusikan sebanyak 30, agen 2 hanya bisa mendistribusikan sebanyak 28, dan agen 3 hanya bisa mendistribusikan sebanyak 25. Sedangkan demand ini adalah kapasitas penampungan yang dimiliki oleh tempatnya. Jadi, kota Pacitan ini hanya yang ada di Pacitan ini hanya bisa menampung sebanyak 28, sedangkan Banyuwangi sebanyak 24, dan Malang sebanyak 30. Pertanyaannya adalah, jelaskan kesimpulannya dan berapa biaya transportasi minimumnya. Oke, kita langsung ke langkah yang pertama, kita buka aplikasi POMQM. Karena yang kita gunakan adalah metode transportasi, maka pada modul 3-nya ini kita klik yang transportation. Selanjutnya akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, bagian title ini bisa diisi dengan keinginan masing-masing. Kalau saya akan mengisinya dengan metode transportasi. Nah, number of source-nya ini adalah jumlah agennya, sedangkan untuk number of destination-nya ini adalah jumlah tujuannya. Di sini kita lihat untuk agennya itu ada agen 1, agen 2, agen 3, berarti totalnya ada 3. Untuk tujuannya itu kan ada Pacitan, Banyuwangi, dan Malang, berarti totalnya juga ada 3. Kita isi di sini number of source-nya 3, number of destination-nya juga 3. Nah, untuk objektifnya ini, kita lihat pertanyaannya, berapa biaya transportasi minimumnya? Berarti untuk objektifnya, kita isi yang minimize. Selanjutnya, kita klik OK. Maka akan muncul kotak seperti ini. Nah, ini kita isi dengan data yang sudah kita punya. Kita kopas saja. Agen 1 sampai agen 3 dikopas, kemudian dimasukkan ke sini. Destination-nya juga dikopas. Kemudian supply-nya. Kemudian demand-nya. Nah, apabila datanya sudah dimasukkan semua ke sini, maka langkah selanjutnya adalah kita klik solve. Apabila sudah diklik solve, maka akan muncul hasil seperti ini. Nah, tadi kan ditanyakan berapa biaya transportasi minimumnya dan bagaimana kesimpulannya. Dari kotak dialog ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa biaya transportasi minimumnya itu adalah yang ada pada solution value-nya ini, yaitu sebesar 1.062.000. Nah, kesimpulannya bagaimana? Agen 1 ini dia sebaiknya mendistribusikan produknya itu ke Kota Malang sebanyak 30. Kemudian agen 2 ini sebaiknya mendistribusikan produknya ke Kota Pacitan sebanyak 3 dan Banyuwangi sebanyak 24. Sedangkan agen 3 ini sebaiknya mendistribusikan produknya itu ke Kota Pacitan sebanyak 25.
dengan biaya transportasi minimumnya itu sebesar Rp1.062.000. Oke, untuk metode yang pertama kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan berpindah ke metode yang kedua, yaitu metode linear programming. Di sini saya sudah menyediakan sebuah soal, yaitu pengusaha konveksi membuat dua produk berupa kemeja dan kebaya yang dibuat menggunakan di 4 mesin jahit. Setiap mesin ini memiliki batas pemakaian maksimal 8 jam atau 480 menit. Waktu proses produksi, profit, dan waktu mesin per hari adalah sebagai berikut. Nah, di tabel ini kita dapat melihat data berupa waktu proses produksinya, profitnya, dan waktu mesin per harinya. Mesin satu ini dia dapat memproduksi kemeja dengan waktu 30 menit, kebaya dengan waktu 20 menit. Begitu pula dengan mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Nah, untuk waktu maksimal penggunaan mesin ini adalah batas penggunaan mesinnya. Jadi untuk mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4 ini memiliki batas waktu maksimal penggunaan mesin yang sama, yaitu 480 menit. Apabila melebihi dari batas ini, maka akan terjadi masalah berupa kerusakan mesin dan semacamnya. Kemudian untuk profit ini adalah ketika satu produk ini dijual, maka dia akan menghasilkan keuntungan seberapa banyak. Jadi ketika satu kemeja ini dijual, dia akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp10.000. Nah, satu kebaya yang terjual, dia akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp15.000. Pertanyaannya, berapa jumlah produk yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapat itu bisa optimal? Oke, kita langsung ke langkah yang pertama. Langkah pertama kita buka POM-QM. Karena yang kita gunakan adalah metode linear programming, maka pada modul 3 ini kita klik yang linear programming. Kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini. Nah, seperti tadi untuk title-nya itu bisa diisi dengan keinginan masing-masing. Di sini saya akan mengisinya dengan metode linear programming. Nah, untuk number of constraint-nya ini adalah mesinnya. Sedangkan untuk number of variable ini adalah jumlah produknya. Oke, kita lihat. Di sini kita memiliki mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4. Berarti totalnya ada 4 mesin. Untuk produknya itu ada kemeja dan juga kebaya, berarti ada 2 produk. Langsung saja kita isi di sini. Untuk number of constraint-nya itu ada 4, sedangkan untuk number of variable-nya tetap 2 karena ada 2 produk. Kemudian untuk objektifnya, di sini ditanyakan berapa jumlah produk yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapat itu bisa optimal. Berarti untuk objektifnya itu kita pilih yang maximize. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya akan muncul kotak seperti ini. Ini kita isi dengan data yang kita punya. Kita kopas saja. Dari mesin 1 sampai mesin 4 kita kopas. Kemudian dimasukkan ke sini. Lalu untuk produknya juga dikopas ke sini. Tadi untuk kemeja itu kan 10.000. Kemudian untuk kebayanya 15.000. Nah, RHS-nya ini adalah kendalanya. Di sini waktu maksimal penggunaan mesin itu kan untuk mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan mesin 4 itu sama, yaitu 480 menit. Nah, inilah yang kita masukkan ke kolom RHS-nya. Nah, apabila semua datanya sudah dimasukkan ke sini, maka langkah selanjutnya adalah kita klik solve. Apabila sudah diklik solve, maka akan muncul hasil seperti ini. Pertanyaannya tadi kan berapa jumlah produk yang harus diproduksi agar keuntungan yang didapat itu bisa optimal. Nah, dari tabel ini, maka dapat disimpulkan bahwa kita lihat nih di bagian solutionnya, maka dapat disimpulkan bahwa pengusaha konveksinya itu sebaiknya itu agar bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal, dia harus memproduksi kemeja sebanyak 0 unit dan kebaya sebanyak 24 unit. Dengan keuntungan yang didapat itu maksimalnya adalah sebesar Rp360.000. Oke,
Itulah cara penyelesaian dengan metode linear programming. Dua metode inilah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.